Kan kamu udah menjalani bisnis ini 14 tahun ya Mbak ya. Boleh Mbak ceritain kalau entrepreneur yang amatiran sama yang pro itu bedanya kayak apa sih Mbak? Ngomong ke Elita yang zaman dulu. Oke, konteksnya Elita itu lebih bagus. Konteks Elita dulu yang masih amatir dan sekarang mungkin berubah, belajar ya, lebih masih belajar untuk menjadi profesional. Yang kita ubah itu adalah mindset, Mas. Mindset pertama mostly pasti ownernya gitu ya, bisnis ownernya, foundernya, yang mana kita tuh mau mengembangkan bisnis kita tuh gini-gini aja atau mau lebih profesional, multinasional kah ya, semacam itu. Nah di situ yang pertama aku lakukan mindset dulu, karena setelah kita set mindset akan mengubah cara berpikir, cara laku, cara mengelola juga. Salah satunya hal yang penting itu satu. Yang kedua setelah mindset bagiku adalah yang perlu dilakukan oleh orang yang pengen menjadi profesional itu adalah manajerial. Dulu aku saat masih mengelola sendiri, aku nggak ada tuh Mas manajemen apapun, tidak termanage semuanya, mulai dari uang, produk, people, bahkan sampai sistem nggak ada. Nah, ketika aku belajar sedikit demi sedikit, mulai dari manage orangnya, manage uangnya, sampai manage sistem sampai sekarang tuh, bahkan sekarang masih berjalan Mas, memberikan dampak yang luar biasa besar. Oke, terima kasih. Dan jangan mengira itu sesuatu hal yang besar yang dilakukan ya Mas. Itu hal yang sangat kecil sekali loh Mas. Terus menerus. Hal-hal kecil yang kita step by step ini ternyata yang kita pupuk sampai sekarang sehingga kelihatan hasilnya. Oh, karena kita melakukan hal-hal kemarin, dampaknya sampai segini ya. Contoh hal kecil mungkin yang kita lakukan kemarin adalah sesimpel kita dulu di 2017 ya, kita nggak ada tuh laporan keuangan. Kita bikin admin yang untuk membuat laporan keuangan. Semua yang intinya kayak penjualan, pemasukan itu semua tercatat dan dijadikan laporan keuangan. Yang dampaknya pas pandemi aku rasakan, aku akhirnya bisa menganalisis pas pandemi kemarin isunya adalah tidak ada penjualan selama sebulan, uang habis untuk investasi internal Elita ya. Nah ini karena apa? Kita cek laporan keuangan, ternyata uang kita banyak ada di aset produk. Nah dari situ aku yang nggak concern pada keuangan sehingga belajar banget gimana baca laporan keuangan, gimana menganalisis, dan gimana membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan. Dan bahkan sampai saat ini aku sangat berterima kasih adanya laporan keuangan ini menjadi dasar utamaku untuk memutuskan banyak hal, mostly semua hal di Elita. Karena dasar ini yang akhirnya berdampak gitu. Nah yang terakhir nih Mas, yang terakhir banget yang aku sebut tadi adalah leadership skill. Leadership skill kan banyak banget ya. Nah menurutku salah satunya adalah kemampuan kita bisa mendengar, melihat, menganalisis. Nah kalau aku sebut kemarin kan ada logos, pathos, dan ethos. Nah itu yang harus kita miliki sebagai seorang leader. Karena saat kita mengelit 1-5 orang itu ternyata berbeda dengan mengelit sampai 100 orang. Dan apalagi saat kita ngomong sama staff dan kita akan mendelegasikan kepada middleman itu juga berbeda. Bagaimana kita bisa mengempower mereka juga dalam mengempower tim-timnya. Itu ya Mas ya. Thank you. Semoga membantu. Mbak Elita kalau lihat tren fashion sekarang